Ya, tentang belenggu-belenggu batin. Nah, ini ada yang menarik. Menariknya apa? Pemahaman kesucian tiap budaya, tiap tradisi, bahkan tiap kepercayaan, keyakinan atau agama berbeda-beda. Demikian juga dengan Buddhis. Pemahaman, pengertian, pengetahuan, ya, penjelasan, bahkan pencapaian kesucian di dalam Buddhis itu berbeda dengan yang lain. Kenapa berbeda? Ya jelas, latar belakangnya beda, bukunya beda, bahasanya beda, orang-orangnya beda, zamannya beda, sehingga pemahamannya pun juga berbeda. Nah, di Buddhis, kesucian itu adalah batin, pikiran, bukan fisik. Bukan. Jadi kesucian itu adalah batin, pikiran, bukan fisik, bukan jasmani. Kenapa Sang Buddha menembus dengan pengetahuannya, dengan kesempurnaannya, dengan latihannya, mengetahui bahwa kesucian adalah batin bukan fisik? Karena fisik mau diapakan pun tetap kotor. Fisik mau dicuci seperti apapun tetap kotor. Mau mandi sehari 7 kali luntur dah tuh. Ya, sehari di Salatiga ini sehari mandi sekali cukup. Dingin. Loh di Tibet tuh ada guyon. Di Tibet itu orang seumur hidup itu mandi katanya cuma 3 kali. Lahir, tapi pakai air hangat ya, dingin. Kemudian nikah, terus meninggal. Jadi kalau di sana bisa mandi itu luar biasa. Lah kalau dia tidak nikah 2 kali. Lah kalau dia lahir langsung meninggal, ya nggak jadi mandi. Saking dinginnya, nggak butuh mandi, dingin. Jadi mau diapakan pun jasmani kita, badan kita ini kotor. Lebih tegas lagi Sang Buddha mengatakan, badan kita, jasmani kita ini sarangnya penyakit. Tinggal kondisinya dicutik saja, dipatik saja kondisinya muncul. Nggak percaya? Begadang 3 hari 3 malam. Jangan tapi sakit. Hujan-hujanan sakit. Makan kekenyangan sakit. Kelaparan sakit. Tanggal tua pusing. Jasmani ini memang sarangnya penyakit. Ada guyonan zaman sekarang. Jasmani kita ini kuburan berjalan. Ayam masuk, kambing masuk, ikan masuk, bebek masuk, tikus masuk. Makan bakso ada tikus ya kadang-kadang. Nah, tapi kita nggak tahu kan udah jadi kan, enak aja udah jadi mah. Kuburan berjalan. Nah, sehingga penekanan Sang Buddha adalah batin atau pikiran kita. Apalagi sumber dari segala sumber perbuatan, tindakan, kemauan, niat, keinginan, kehendak, cetana, sumbernya dari batin kita sendiri, pikiran kita sendiri. Tidak ada urusan dengan yang di luar diri kita. Jadi apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan, termasuk nanti buahnya, suka duka yang kita alami dari perbuatan baik dan buruk kita itu, sumber utamanya, asal muasal utamanya adalah pikiran kita sendiri. Tidak ada urusan dengan yang di luar. Ini saya gara-gara direkam ngomongnya jadi serius ini. Sumbernya dari pikiran kita sendiri. Tidak ada urusan dengan yang di luar. Jadi kalau kita bahagia, ya karena perjuangan kita. Kalau kita menderita, ya karena kebodohan kita. Karena keserakahan kita. Karena kotoran batin kita yang kita umbar, tidak kita kendalikan. Nah, inilah yang menjadi dasar pembeda untuk mengetahui apa itu kesucian. Termasuk apa itu keburukan. Kesucian diperjuangkan muncul dari batin, keburukan, penderitaan, kelalaian, kesalahan, kejelekan juga muncul dari batin sendiri yang berisi
noda-noda batin, berisi kilesa. Nah, sehingga ketika dirangkum, ketika dianalisis, total ada 10 belenggu batin yang nama tekstualnya Sangyojana, belenggu. Belenggu-belenggu yang membuat batin tidak bisa berkembang, tidak bisa bersih, tidak bisa mencapai kesucian. Nah, sebaliknya kalau belenggu-belenggu ini dipadamkan, paling tidak dilemahkan, batin menjadi tentram, menjadi damai, menjadi bahagia. Bahkan kalau dipadamkan, bahagia di atas bahagia. Paramangsukang. Parama, parami, paramita, ya, sama itu dari kata parama, the highest, suka, kebahagiaan yang paling tinggi, ya. Kalau lengkapnya nibanang paramang suka. Nibana adalah kebahagiaan, keindahan, terserah apa istilahnya, yang paling tinggi. Kalau belenggu-belenggunya bisa dipadamkan. Nah, 10 penjelasan belenggu ini juga kaitannya dengan tingkat-tingkat pencapaian kesucian. Tetapi jangan lupa, semua adalah batin atau pikiran, bukan jasmani. Sebaliknya, orang yang punya keterbatasan jasmani, dia berjuang, dia melatih pikirannya, bisa mencapai kesucian. Bisa. Tapi sebaliknya, kalau yang cacat batinnya, ya memang sukar. Memang sukar. Tapi kalau cacat fisiknya, berjuang, berlatih dengan sungguh-sungguh, pasti punya kemajuan batin. Bahkan bisa mencapai kesucian. Di zaman Sang Buddha ada orang-orang yang matanya buta atau matanya sudah tidak bisa melihat. Dia berlatih terus-menerus dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten, dengan kontinu, dengan sinambung, bisa mencapai kesucian. Kenapa? Karena yang dilatih, yang disasar, yang diarahkan adalah batinnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 sudah cukup terkenal. Terutama 1, 2, 3 itu terkenal sekali. Apalagi kalau sering baca Ratana Sutta, ya, pernah baca Ratana Sutta yang cukup panjang itu, Yanida Bhutani Samagatani dan seterusnya. Nah, di situ, ya, yang belum baca ya. Di situ ada penjelasan tentang minimal sotapana. Nah, sotapana itu memadamkan, melenyapkan 3 belenggu yang pertama. Sakayaditi, Wicikica, Silabata Paramasa. Apa itu Sakayaditi? Nah, dari kata kaya, badan. Diti, pandangan salah. Ya, pandangan salah menganggap tentang bahwa diri ini kekal. Diri ini ata. Itu minimal. Dan bisa memperluas dengan pandangan-pandangan salah lainnya. Jadi Sakayaditi pandangan tentang bahwa diri ini kekal. Diri ini substansi. Diri ini inti. Ada inti, ada diri yang kekal. Padahal tidak kekal. Kalau kekal ya kita tidak berubah. Tidak berubah. Batu saja yang solid, ya, itu ada candi, ada singa, ada apa. Kalau itu direkam, ya, dengan teliti, dengan kamera yang tajam, nanti berubah. Minimal berubah apanya? Warnanya, coraknya, ya, coraknya. Misalkan ada rumah ngadep timur, berarti belakangnya ngadep barat. Itu boros cat itu. Ya, pagi kena matahari terbit, sore lebih tajam lagi matahari terbenam. Berubah. Tidak ada yang kekal. Benda mati saja berubah, apalagi benda yang hidup. Tidak kekal. Nah, itu dasar minimal tentang Sakayaditi. Pandangan bahwa
Ada diri yang kekal, ada aku yang kekal, ada jasmani yang kekal. Padahal dia tidak permanen. Nah, kalau itu membelenggu, nah itu bisa menjadi penghalang untuk mencapai perkembangan batin, untuk mencapai kesucian. Kalau diperluas lagi, pandangan salahnya bisa kemana-mana. Tentang termasuk berbuat baik tidak ada gunanya. Banyak itu di zaman Sang Buddha. Gak usah berbuat baik, gak ada gunanya. Wong mati juga gak kelihatan nanti kemana. Ya kan? Nah, karena belum mengerti, ya dia tidak menggunakan kesempatannya, tidak akan menggunakan kekuatannya, tidak menggunakan kesehatannya, tidak menggunakan kemampuan dan sebagainya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Padahal kita lahir dan hidup dan bertumbuh dan berkembang sampai sekarang ini penuh dengan pemberian kebajikan. Dari siapa? Minimal dari orang tua kita, dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat kita yang peduli sama kita. Coba, bayi baru lahir, bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kalau tidak ada kebajikan dari orang tuanya, tidak ada cinta kasih dari keluarganya, cinta kasih orang-orang terdekatnya, dia tidak akan bertumbuh. Kalau dia tidak kasih pelajaran, tidak kasih ilmu, dia tidak akan pintar. Jangankan pintar yang tinggi-tinggi, urusan makan saja tidak mudah kalau tidak diajari. Zaman sekarang anak-anak gak bisa nulis rapi, gak bisa nulis indah. Kenapa? Digital. Apalagi gak ada pelajaran nulis indah, tambah-tambah. Tapi ya masih bisa dimaklumi. Kenapa? Sudah serba digital. Jadi tulisannya itu lebih parah ketimbang dokter yang lagi gak fokus. Ada gak anak sekarang ini, anak Gen Z yang tulisannya indah itu? Jarang loh. Nah, makanya daripada galau-galau nonton drakor, dracin, nah lebih baik nulis indah mungkin. Kebanggaan loh zaman sekarang Gen Z bisa nulis indah. Iya, kebanggaan. Kenapa? Karena semua serba digital, karena digital tangannya tidak terlatih. Nah, ketika kita mendapatkan dukungan, mendapatkan lingkungan support yang baik untuk punya keterampilan, itu juga kebajikan. Dari mana? Ya dari sekitar kita. Sehingga pandangan benarnya adalah kalau ada kesempatan baik meskipun kecil kita lakukan. Nah, termasuk ini. Termasuk bisa hadir, ya, datang, ya, mengulang dhamma, mengingat dhamma, ini karena punya pandangan benar. Yalah, nanti ya direkam, nanti saya tak nonton di YouTube aja. HP-nya rusak, syukurin. Nggak bisa nonton sama sekali. Karena punya pandangan benar meskipun sedikit, meskipun belum total, mau meluangkan waktunya untuk belajar dhamma, untuk mengulang dhamma. Nah, ini pandangan benar. Jadi luas sekali. Sebaliknya, tinggal di lingkungan, ini contoh saja ya, tinggal di lingkungan pencuri. Karena mereka sudah turun-temurun, mereka bersepakat bahwa mencuri itu tidak apa-apa. Buktinya kita hidup dari mencuri. Nah, itu pandangan salah. Nah, kalau itu terjadi turun-temurun kepada generasi selanjutnya, betapa bahaya sekali. Kenapa? Karena jelas orang yang dicuri, meskipun itu hasil dari curian, dia pasti menderita. Dia pasti gak suka. Begini, ada orang mencuri nih, dapat nih, sukses. Dicuri lagi. Kan jengkel kan? Apalagi ini dari kerja keras. Dari hasil yang benar, dicuri. Wah, menderita banget. Ya seperti itu juga kalau orang barangnya dicuri. Nah itu. Jadi pandangan salah ini secara luas sangat merugikan. Bukan hanya merugikan dirinya sebagai karma buruk, tetapi kita makhluk sosial yang diganggu, ya, yang diciderai, yang dirusak, ya, yang dicuri juga misalkan, nah itu dia akan menderita, akan kesusahan. Nah itu contoh Sakayaditi kalau kita perluas. Kemudian yang kedua ada wicikica, keraguan-raguan, ragu terhadap apa saja, ya.
Kalau ragu terhadap Sang Buddha, ragu terhadap kesucian Sang Buddha, itu memang besar. Kenapa? Nah, kita kan gak ketemu Sang Buddha. Ini contoh keraguan ini misalkan kepada orang yang punya keterampilan. Belum ngelihat, enggak percaya. Kadang sudah dikasih lihat pun tetap enggak percaya. Itu kan sepele keraguan seperti itu. Apalagi keraguan terhadap hukum karma. Apa benar ini hukum karma? Yang Sang Buddha ajarkan, saya sudah berbuat baik kok masih susah. Ragu muncul. Ya kita sebagai teman yang baik memotivasi, sudah berbuat baik aja masih susah, apalagi tidak berbuat baik. Malah tambah susah. Jadi keraguan dalam aspek apapun, termasuk keraguan terhadap latihan, keraguan terhadap jalan untuk membebaskan diri kita dari penderitaan. Bisa ragu. Dan ini kita alami semua. Ragu-ragu yang biasa, nggak percaya, nggak pede, itu keraguan. Bahkan sampai nanti keraguan terhadap dhamma. Apa benar ini dhamma? Saya rasanya sudah berjuang kok, belum ketemu, belum berhasil. Petapa Gotama saja yang latihan sudah sempurna butuh 6 tahun. Itu sudah dengan super praktiknya. Bukan dengan leyeh-leyeh, bukan. Praktik yang sangat keras, ya, yang bahkan selevel petapa saat itu mungkin belum bisa mengimbangi atau belum bisa mengikuti praktek keras petapa Gotama. Itu pun belum bisa ketemu jalannya. Kenapa? Ya karena belum mengarah, belum klik. Tapi beliau tidak ragu, tidak menyerah. Terus coba hingga ketemu jalan yang benar. Ya coba kalau petapa Gotama ragu, aduh rekoso amat urip. Udah pulang aja lah. Wong putra mahkota kok. Raja Bimbisara aja nawarin setengah Magadha itu gede sekali. Kerajaan yang besar sekali saat itu. Kalau beliau ragu, nah beliau tidak melanjutkan. Tapi karena beliau punya kemantapan, punya tekad, punya kekuatan, punya latihan, punya semangat, punya pengetahuan, coba terus hingga ketemu cara yang tepat. Menghindari pemuasan nafsu, menghindari penyiksaan diri. Majjhima Patipada. Nah, itu bisa jadi perenungan bagi kita. Beliau saja tidak ada keraguan yang membuat mundur, ya. Masa saya sudah memeriksa, sudah menganalisis, sudah mencoba dan sebagainya terhadap dhamma ini, kenapa saya masih ragu? Jadi keraguannya bukan hanya terhadap kesucian, tetapi terhadap keseharian kita. Selama itu sudah kita analisis, sudah kita banding-bandingkan, sudah kita saring, sudah kita cerna bahwa itu positif, sehat, berguna, terus asah. Semakin diasah otomatis keraguannya semakin juga tergerus. Keraguannya tergerus, keyakinannya bertambah, sehingga keraguannya makin bisa dikalahkan. Tapi itu masih kita miliki. Ya, kadang sudah dicontohkan di depan mata pun masih ragu, apalagi yang belum diketahui. Itulah yang membuat belenggu kenapa sukar mencapai kemajuan, apalagi kesucian. Yang ketiga, sila bata paramasa. Dari kata sila dan brata. Jadi kelekatan terhadap ritual upacara sembahyang, bahwa ritual upacara sembahyang itu bisa membuat suci. Tidak bisa. Jangankan kesucian ya. Misalkan gini, ada iklan 1 jam pinter, nggak tahu pinter apa gitu. Terus daftar, bayar mahal. Wah diupacarain, wangengong dan sebagainya. Bung, pinter nggak kira-kira? Ini nggak bisa, harus berproses. Nggak bisa disembayangin. Misalnya kayak saya nih, saya nggak ngerti mesin.
motor atau mobil, karena saya nggak STM, saya nggak kursus, saya nggak pernah ngotak-atik mesin, saya nggak pernah bergaul sama orang bengkel, ikut upacara, sejam pinter mesin, wangengong di upacara, beng, bingung, bukan pinter malah bingung, bisa bongkar, bisa bongkar, tapi nggak bisa masang, bongkar kan paling gampang. Bongkar kan paling gampang, bisa bongkar, tapi nggak bisa masang. Ya semua orang bisa bongkar, apa susahnya bongkar ngerusak? Itu saja nggak bisa, apalagi kesucian, termasuk ke alam surga, nggak bisa. Harus diperjuangkan, harus dijalani setahap demi tahap, berproses. Itu sila bata paramasa. Jadi nggak bisa dengan upacara, dengan ritual, dengan sembayang, ya kita terus. Misalkan nih ada, saya punya temen pemarah, saya kasihan sama dia. Kalau dia marah tuh sampai geter, ya sampai nggak terkendali, makan 5 piring, lapar, emosinya terkuras gara-gara marah. Karena saya teman baiknya, saya kasihan, saya daftarin dia upacara, sembayangan ritual, karena ada iklannya. Upacara sejam, kemarahan hilang. Saya udah bayar, saya udah daftarin. Habis upacara tambah marah, nggak hilang marahnya, nggak bisa. Orang yang kebiasaan marah ya harus berlatih tidak marah, berlatih sabar, berlatih memaafkan, berlatih memaklumi, berlatih legowo, nggak bisa disembayangin. Saya juga kalau ada orang, Bante, suami saya tukang selingkuh, Bante, tolong dipercikin air parita, mau diguyur 1 galon gentong. Juga nggak bakalan taubat kalau dia nggak berlatih, kalau dia nggak menyadari. Kadang serba salah jadi biku, nggak dibacain parita nanti marah, dibacain parita nggak ada gunanya. Bukan itu, bukan. Ketahui sebabnya, pahami sebabnya, kemudian lawan sebabnya, kurangi sebabnya, hancurkan sebabnya. Nah, nanti keburukannya akan berkurang. Itu sila bata paramasa. Makanya di Buddhis kan kita bisa puja dengan baik dengan benar, bagus. Belum bisa puja dengan baik dengan benar, ya tidak apa-apa. Kenapa? Ya karena nggak sempet, karena sibuk, karena dikejar deadline, dikejar setoran, macam-macam. Tidak menjadi belenggu, tidak menjadi kelekatan, tidak menjadi ketakutan. Atau sebaliknya, udah selesai puja udah selesai puja, selesai sembahyang, wah Sang Buddha udah maafin kesalahan saya. Ya udah, enak enggak. Ya keburukan tetap keburukan. Kenapa? Karena kebodohan, karena keteledoran, karena nafsu, karena keserakahan, karena kebencian, melakukan keburukan. Enggak bisa disembayangin terus hilang bersih, enak Kalau gitu ya saya daftar juga, ngantri. Tidak, itu sila bata paramasa. Menjadi belenggu untuk mencapai kemajuan, untuk perkembangan batin termasuk kesucian. Yang seringnya itu surga. Kalau surga bisa dijamin, saya ngantri. Ngapain capek-capek? Malam kerucukan perut, begini nggak boleh, begitu nggak boleh, banyak batasan. Tapi karena ini latihan untuk pengendalian diri, latihan untuk pengendalian indera, latihan untuk perkembangan batin, itu cengli, itu nalar, itu logik. Nah kalau surga bisa dijanjikan, surga bisa dititip, surga bisa di request, surga bisa di deposit misalnya, ya enak Siapa yang tidak mau begitu? Semua mau, tetapi hanya dengan mau bisa? Tidak bisa, harus diperjuangkan. Makanya ada statement zaman sekarang ini yang universal, ya, yang ini ya sumbernya dari Buddhis, tetapi disederhanakan bahasanya. Bahagia menderita, surga neraka bukan milik agama tertentu, bukan. Bahagia menderita, surga neraka milik perilaku tertentu. Itu sangat logis. Kenapa? Karena kalau surga bisa diminta, surga bisa dititip, surga bisa dipesan, surga bisa dijanjikan, siapa yang tidak mau? Semua mau, tapi apakah bisa? Tidak bisa. Harus diperjuangkan. Jangankan surga, perkara kita seharian kerja lepek pengen mandi, seharian kerja capek kita pengen makan,
seharian kita kerja keras, haus pengen minum, ya minum. Tapi saya belum pengen minum. Itu nggak bisa nitip, nggak bisa. Harus kita perjuangkan sendiri, kita jalani sendiri, kita lakukan sendiri. Kalau bisa nitip saya juga mau, cari voucher sebanyak-banyaknya, terus kasih temen. Ini ada voucher, kamu makan, kamu mandi, kamu minum sepuas-puasnya, karena saya lagi sibuk. Nanti kalau kamu sudah dapat sebanyak-banyaknya, nanti kamu transfer ke saya. Bisa? Enggak bisa. Kita sendiri harus melakukan proses tersebut dengan baik. Itu perkara silabata paramasa. Jadi pandangan keliru, kelekatan bahwa upacara, ritual, sembayangan apapun modelnya bisa dianggap menjadi solusi. Bisa menyelesaikan masalah. Tidak. Harus diperjuangkan. Bahkan dengan ilmiah, dengan medis, dengan logik, dengan sebab akibat yang sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Apakah hukum alam atau hukum yang berlaku disepakati. Gitu. Nah, 3 belenggu ini kalau dipadamkan, suatu makhluk berjuang mencapai sotapanna. Artinya kalau kita sudah tahu, ya, ini kan kita belajar dahulu kan. Kalau sudah tahu, kita nanti jadi punya wawasan, punya pengetahuan bahwa itu belenggu, bahwa itu adalah penghalang. Nah, kalau belenggu penghalang itu kita kalahkan, kita hancurkan, kita padamkan, memungkinkan kita memperoleh kemajuan, bahkan bisa mencapai kesucian. Ini namanya belajar, ya, pariyati, ya, tahu dahulu. Ya, kalau belum tahu, ya tidak mengerti, bahkan bisa keliru. Makanya saya ingat pernyataan yang sering saya ulang-ulang. Ini contoh, nanti bisa dicontohkan ke apa saja. Tahu kebajikan, belum melakukan, itu lebih baik daripada tidak tahu kebajikan tapi melakukan. Sudah hafal? Saya ulangi lagi. Tahu kebajikan, belum melakukan, itu lebih baik daripada tidak tahu kebajikan tapi melakukan. Apa bedanya? Ada 2 hal itu kan. Bedanya adalah orang yang tahu kebajikan, dia belum melakukan kebajikan, dia akan melakukan. Kapan? Nanti, besok, lusa, seterusnya. Nanti 10 menit lagi, nanti sejam lagi, nanti 2 jam lagi. Kenapa? Karena dia tahu, dia mengerti, pariyati. Dia punya pemahaman, dia punya ilmu. Tapi belum sempat. Kenapa? Sibuk dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, tidak tahu kebajikan, melakukan kebajikan, itu tidak lebih baik. Kenapa? Karena dia melakukan karena asal-asalan, ikut-ikutan, atau terancam. Kenapa terancam? Lagi bawa motor, lagi bawa mobil. Mobil dah, kalau motor nanggung, atau motor juga bisa, tapi motor yang mewah sekali. Mobil mewah kan umum. Mobil mewah, trek. Ngasih. Kenapa? Daripada dibret, daripada spionnya dipukul. Ngasih kan? Tapi ngasih karena takut. Bukan ngasih karena pengetahuan, bukan ngasih karena keindahan pikiran. Itu contoh. Jadi kita tahu belenggu-belenggu ini sangat bagus, ya. Kalau bisa sambil dihafal sehingga ketika ketemu, oh, ini termasuk belenggu. Lalu bagaimana? Ya saya mencoba berposisi yang baik saja. Tidak ikut-ikutan tapi juga jangan marah-marah. Ya. Kalau tidak hati-hati ngeliat belenggu bisa marah-marah loh. Wah, apaan ini? Kalau rumah sendiri nggak apa-apa, rumah orang, woi. Berantem nanti. Itu juga suatu cara berpikir yang bijak. Ya, jadi, ada pandangan salah di tempat orang. Ya nanti dulu, sabar. Ini tempat orang jangan mentang-mentang punya pengetahuan terus mencak-mencak. Lupa bukan rumah sendiri. Nah itu. Jadi meskipun itu pandangan salah, pandangan keliru, ya lihat sikon. Lihat sikon. Apalagi nggak punya power apa-apa, nggak punya wewenang apa-apa. Sabar. Itu juga termasuk latihan. Nah,
Tiga yang pertama ini kalau dipadamkan, suatu makhluk bisa mencapai Sotapanna. Sotapanna itu pemasuk arus. Arus apa? Arus nibbana. Jadi boleh dibilang Sotapanna ini adalah pencapaian nibbana, pencapaian arahata, pencapaian kebudaan yang tertunda. Karena apa? Karena maksimal 7 kali lagi lahir kembali. Tidak ada ke-8. Kenapa? Karena batinnya sudah sangat bagus. Sudah memadamkan apa yang pertama? Sakaya Diti. Pandangan salah tentang diri. Yang kekal, yang eksis. Sakaya, kaya itu badan, Diti itu pandangan salah. Yang kedua, wicikica, keraguan-raguan. Ragu terhadap apa saja. Jangankan yang tinggi-tinggi, jangankan kesucian. Ragu terhadap sesuatu yang baik itu juga menjadi perintang, menjadi penghalang, menjadi belenggu. Yang ketiga, silabata paramasa, bahwa punya pandangan upacara, sembahyang, ritual bisa membereskan segala-galanya, padahal tidak. Nah, Sotapanna maksimal 7 kali lahir kembali. Umumnya sebagai manusia atau sebagai dewa. Kenapa? Karena dalam dewa masih bisa berlatih. Bahkan sangat mendukung berlatih kalau dalam dewa. Kalau basic damanya bagus. Kalau suatu makhluk lahir di alam dewa dengan basic dhamma yang bagus, dengan latihan dhamma yang bagus, di alam dewa itu latihan dhammanya lebih sangat mendukung. Kenapa? Karena alam dewa dengan alam manusia itu berbeda jauh. Paling gampang dalam bahasa kita, karena kita masih dalam manusia ini, belum lompat ke alam dewa. Kenapa dalam dewa itu kalau berlatih dhamma itu lebih mendukung? Dalam bahasa kita manusia, karena enggak repot ngurusin dapur ngebul. Dapur ngebul kan repot kan? Ya kan? Jangankan yang pabajita, ya rumah tangga, pabajita pun juga masih terikat dapur ngebul. Kenapa? Lah karena badannya ini masih diurusin sama dapur ngebul. Istilah dapur ngebul itu ya maksudnya, nyambut gawe, kerja keras, ya, mempertahankan, menjaga, ya, sudah mendapatkan saja harus tetap berjuang, menjaga, sudah mendapatkan harus dijaga, harus dirawat. Itu manusia. Tapi kalau dewa, dewi, surgawi, berkat kekuatan kebajikannya tidak rekoso seperti manusia. Mau makan, dengan kekuatan batinnya muncul makanan. Kemudian punya fisik yang sangat elok dan awet. Ya tetap dewa dewi meninggal tetap, tapi lebih panjang usianya. Jasmaninya lebih mendukung. Ya maka di alam surga itu nggak ada rumah sakit dewa dewi, nggak ada. Kalau nggak percaya cek nanti di sana. Nggak ada. Ya, kita duduk sebentar kesemutan, duduk sebentar geringgingan, duduk sebentar rematik, encok, itu manusia. Makanya kalau disuta-suta kan, sesosok dewa mendatangi sang Buddha, sesosok dewa mendatangi para Arya. Tentu ada suatu kebutuhan, biasanya bertanya tentang suatu dhamma, tentang suatu fenomena kehidupan yang membuat mereka itu galau. Apa yang terjadi? Berdiri di satu sisi. Kenapa berdiri? Ya karena fisiknya berbeda dengan manusia. Ya, ada beberapa alasan kenapa para dewa itu menghadap sang Bagawa, menghadap para Arya itu berdiri di satu sisi. Kalau manusia duduk di satu sisi. Pertama, mereka tidak punya keletihan jasmani. Nggak punya. Itu makanya tidak ada dokter dewa. Dewa dokter, nggak ada. Ya, itu sebutan manusia. Wah, obat dewa, ya, mungkin obat dari dewa kali ya. Tapi dewa nggak butuh. Yang kedua, kalau dewa ini duduk, ya, berkat kekuatan kebajikannya, singgasananya muncul. Singgasananya muncul. Ya, kalau dia menghadap guru, menghadap para petapa yang sederhana, apalagi sang Buddha, ya sungkan, nggak berani. Sudah alamiahnya begitu. Dan yang ketiga, katanya, bagi dewa dewi, bagi makhluk surgawi, manusia ini bau. Katanya, ya, makanya parfum laku kan?
Bau bukan fisik, bau karena kilesa. Karena kotoran batin bagi alam dewa-dewi, alam surgawi yang tinggi, yang luhur itu, nah mereka mencium aroma alam manusia yang banyak kejahatan, banyak kriminal, banyak kotoran batin, banyak kejahatan, bahkan makin kesini kejahatannya makin kesana, makin beragam maksudnya. Nah itu bagi mereka bau, sehingga mereka ingin cepat-cepat pergi, ingin cepat-cepat kembali. Ya. Perumpamaannya seperti orang yang kecebur di got, kecebur di kubangan, terus dia gimana caranya keluar selamat, terus mandi bersih, pakai pakaian yang bersih, yang rapi, terus pakai parfum. Kira-kira dia mau kecebur lagi nggak? Nah itu enggak mau ya. Dewa-dewi ya seperti itu, menganggap alam manusia yang penuh kilesa itu seperti bau, seperti kotoran itu. Nah jadi Sotapana bisa terlahir di alam dewa, apalagi di alam manusia, maksimal 7 kali lagi. Kenapa? Karena kondisi batinnya sudah bagus, tetapi masih bisa terkondisi terlahir di alam manusia. Kenapa? Karena baru 3. Total belenggu Sang Yojana ada 10. Nah karena baru 3 yang dipadamkan, baru 3 yang dihancurkan, 3 yang dilenyapkan, masih memungkinkan kembali lagi terlahir di alam manusia. Tapi maksimal 7 kali lagi. Sudah enak sekali itu. Sudah enak sekali. Ya, bahkan kalau dia spesial, kalau dia latihannya luar biasa, bisa kembali sekali, bisa kembali 3 kali, bisa kembali 5 kali, bisa kembali 7 kali. Tapi maksimal 7 kali lagi. Makanya dibilang pencapaian nibbana yang tertunda. Nah kalau kita yang belum mencapai Sotapana, malah berbahaya kalau tidak hati-hati. Karena sudah memadamkan Sakayaditi, Wicikica, Silabata Paramasa, Sotapana ini tidak akan jatuh di alam apaya. Tidak akan terlahir di alam neraka, tidak akan terlahir di alam asura, tidak akan terlahir di alam tiracana, tidak akan terlahir di alam peta. Tidak akan lahir di alam hantu kelaparan, tidak akan terlahir di alam binatang, tidak akan terlahir di alam raksasa, dewa-dewa yang nakal, tidak akan terlahir di alam niraya. Kenapa? Karena karmanya, karena batinnya tidak bisa melakukan keburukan-keburukan yang membuat jatuh di alam apaya. Nah, kita kalau belum mencapai Sotapana, hati-hati. Kita masih bisa jatuh. Nah, seringnya, umumnya manusia yang batinnya belum matang, siapapun dia tanpa kecuali, umumnya ketika meninggal lahir di alam peta. Jadi demit. Apa sebabnya? Antaranya adalah kelekatan pada apapun. Melekat sama bojonya, melekat sama orang tuanya, melekat sama anaknya, melekat sama rumahnya, rumah berdemit. Melekat sama mobilnya, mobil berdemit. Melekat sama HP-nya, HP berdemit. Ya. Itu manusia dekat sekali kalau dia meninggal lihat dalam peta. Makanya syukur ada tradisi patidana di mana-mana. Syukur sekali. Karena itu memungkinkan membuat peta-peta yang dilupakan oleh keluarganya, oleh familinya bisa terbantu dari patidana yang paling tidak tiap cengbeng sama cioko ulambana itu dilakukan. Sangat bagus. Ini sangat bagus. Apalagi di manage dengan baik, tujuannya adalah sungguh-sungguh untuk pelimpahan jasa, bukan cuan. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak orang menyelenggarakan patidana tujuannya cari cuan. Itu nggak pantas itu. Kenapa nggak pantas? Manfaatin orang meninggal. Jangan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan baik, lakukan dengan maksimal untuk bakti, untuk jasa-jasa kebajikan kepada mereka yang tiada. Ada cuan sedikit, itu dampak dari kesungguhan melakukan. Tidak cuan, tidak apa-apa. Karena semata-mata melakukan untuk makhluk-makhluk yang menderita tersebut. Itu baru tradisi Buddhis yang baik.
Jangan sejak awal panitia dibentuk mikirnya sudah cuan, jadi demit beneran nanti. Jangan. Nah, sotapana itu tidak akan jatuh di alam apaya. Kalau jadi manusia meningkat lagi. Fisiknya bagus, intelektualnya bagus, ekonominya bagus. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena karmanya yang bikin dia bagus. Karma baik dia sebagai Arya Pugala itu yang bikin dia punya karma-karma yang berkualitas. Sehingga ketika berbuah menjadi buah yang berkualitas. Itu. Nah, itu sotapana. Kemudian 4 dan 5, 4 ini adalah kamaraga, belenggu yang keempat. Kama, K, A panjang, M, A. Kalau kama itu karma, double M itu perbuatan karma. Ini tapi K, A panjang, M dan A, artinya nafsu. Raga, tambah-tambah. Sudah kama saja nafsu, ditambah raga, ya double-double. Raga itu seperti loba. Loba itu standar, lipatan loba itu raga. Nafsu indrawi. Kita punya 5 indra tambah 1 pikiran. Itu menjadi belenggu. Ketika dia diumbar, ketika dia tidak terkendali, menjadi belenggu untuk mencapai perkembangan, menjadi belenggu untuk mencapai kesucian. Ada perumpamaan kurang lebih begini, Sang Buddha kasih perumpamaan tentang 6 indra kita ini. 6 indra kita ini seperti binatang liar. Misalkan ada elang, ada ular, ada buaya, ada kera, ada anjing hutan, ada serigala misalkan. Kemudian diikat ya, kan dicancang satu-satu, terus 6 talinya ini diikat jadi satu lagi. Nah, ketika kita ada orang atau ada alat yang memegang itu dilepas, kan mereka berontak kan? Berontak, saling kuat satu sama lain. Kenapa? Karena semua mau pulang ke rumahnya masing-masing. Kenapa? Karena pada ketakutan. Buaya ingin masuk ke air, elang ingin terbang tinggi, ular ingin masuk ke lubang, ya. Kemudian anjing hutan, serigala ingin masuk ke dalam hutan, kera ingin naik ke pohon, ingin selamat masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Karena saling terikat, mana yang paling kuat? Yang paling kuat membawa yang lemah. Tapi yang paling kuat ini nanti kan jenuh, capek, bosan kan? Ketarik lagi, terus begitu. Itulah 6 indera kita kalau tidak dikendalikan. Nonton TV nih, nonton sampai begadang bermalam-malam. Nanti kan ada jenuhnya. Aduh, capek juga. Paling enggak perutnya lapar. Sudah terus. Itu kalau diumbar, tidak dikendalikan. Tapi kalau dikendalikan indera ini untuk manfaat, untuk kegunaan, untuk belajar, untuk berjuang, untuk bekerja keras, untuk berusaha, itu lebih baik ketimbang diumbar seperti binatang itu yang saling merontak. Kama raga. Kemudian yang kelima, patiga atau biapada. Apa? Kebencian terhadap apapun. Ya, misalkan ada puja bakti, bantainya ngisi ceramah 2,5 jam. Bantainya enggak mandek-mandek ini, udah pada kesemutan dan sebagainya. Tadi saya bawa gunting, saya gunting itu kabelnya biar suaranya hilang. Kebencian itu. Artinya apa? Bisa muncul dari mana saja. Dari yang sepele sedang sampai yang tinggi, sampai yang halus sekali bisa muncul. Kebencian pada apapun, termasuk kebencian pada diri sendiri. Yang fatal apa? Bunuh diri. Ya. Kalau kita sudah mengerti bunuh diri itu kebodohan, kenapa? Enggak usah bunuh diri, nanti mati sendiri. Artinya apa? Waktu yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya. Ada masalah? Siapa di sini atau di luar sana yang tidak punya masalah? Siapa yang tidak pernah menghadapi masalah? Semua orang punya masalah. Anak kecil saja punya masalah. Masalahnya apa? Mau main gak boleh, itu masalah. Mau jajan gak boleh, itu masalah bagi dia. Jadi semua makhluk itu menghadapi masalahnya masing-masing. Dengan belajar, dengan sharing, dengan diskusi, dengan mencari pengetahuan, memungkinkan mengerti sebab masalahnya.
Sebab masalahnya diketahui, kemudian ditanggulangi, dicarikan jalan keluarnya, memungkinkan berkurang masalah atau dapat jalan keluar. Jadi dengan kita mengetahui sebab akibatnya itu, nanti kebencian bisa dikendalikan, bisa diredam. Termasuk anak cucunya kebencian itu iri hati. Iri hati itu bagian dari kebencian, meskipun dia ada serakahnya. Karena loba dosa moha itu seperti relief yang diinjek-injek itu tradisi, mungkin tradisi baru kali ya. Itu bagus juga, itu tradisi baru tapi bagus. Ya. Ular, babi, ayam, terserah urutannya bagaimana. Saling menggigit ekornya, gubet itu. Ular, babi, ayam, gubet, loba dosa moha itu gubet. Memang dalangnya adalah moha, awija. Tapi dia gubet itu. Ya, di mana di situ ada moha, ada dosa, ada loba. Di mana ada loba, ada dosa, ada moha. Bulet aja itu. Kotoran batin kita. Iri hati. Bagaimana dengan iri hati? Kalau kita bisa memahami hukum karma, kita bisa berlatih hukum karma dengan baik, tidak ada alasan untuk iri hati. Tidak ada. Kenapa? Karena kita tahu itu karmanya dia. Itu karmanya dia. Orang iri hati adalah orang yang bodoh. Orang iri hati orang yang tidak bisa maju. Kenapa? Karena dia tidak memahami sebab akibat. Ya. Kalau dia bisa berhasil, dia bisa sukses, dia bisa bahagia, itu bukan tiba-tiba. Itu bukan sekonyong-konyong, itu bukan hadiah. Tapi hasil perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Nah karena dia manusia, saya manusia, saya juga memungkinkan bisa berbuat baik, bisa mengembangkan kebaikan-kebaikan, kebijaksanaan, sehingga saya pun memungkinkan bisa bahagia seperti dia, menjadi motivasi, bukan iri hati. Orang iri hati itu orang yang bodoh, justru melihat orang lain sukses, pihak lain itu berhasil, menjadi motivasi, menjadi penyemangat, bukan malah menjegal, bukan malah sabotase, bukan malah menjatuhkan. Itu termasuk turunannya dari kemarahan. Nah, 4 dan 5 ini belum dipadamkan, tetapi dilemahkan pencapaian sakadagami. Sakadagami itu artinya sekali lagi kembali, sekali lagi terlahir sebagai manusia utamanya, bisa juga terlahir sebagai makhluk surgawi. Tapi sekali lagi, kenapa? Karena kamaraga dan patiganya ini sudah lemah, belum padam, sudah lemah, sudah kecil sekali. Ya, kalau misalkan marah, ya marahnya paling semenit, 2 menit, 5 menit. Pernah ingat gak? Dulu ya, sebelum belajar, sebelum berlatih, benci sama orang itu setahun, 20 tahun, 30 tahun. Kamu ya 30 tahun yang lalu, buset. Masih dilekati, masih digenggam itu kemarahannya. Nah, mereka yang sudah berlatih ya, terutama sakadagami, kalaupun marahnya sedikit sekali, sebentar sekali, enggak suka sebentar sekali. Ya. Kalau punya kenikmatan indera, sebentar sekali melekatnya. Karena masih ada, tapi sebentar. Misalkan dicela sedikit marah, oh iya, ya sudahlah, terima kasih atas celaannya, misalkan gitu. Ada, tapi sedikit sekali. Makanya sakadagami, sekali lagi kembali. Nah, 4 dan 5 itu dilenyapkan, dipadamkan, dihancurkan, itulah anagami. Jadi sakayaditi, wicikica, silabata paramasa, kamaraga, patiga dipadamkan, itulah pencapaian anagami. Apa arti anagami? Tidak kembali. Bagaimana suatu makhluk anagami meninggal lahir kembali? Di alam sudawasa, di alam Brahma sudawasa. Di sana mencapai nibbananya, mencapai arahatanya, mencapai kebudaannya di alam sudawasa. Kenapa tidak kembali kalau manusia? Karena batinnya tidak cocok. Tidak cocok di alam manusia. Kenapa tidak cocok? Pernah lihat bayi kan? Pernah nggak lihat bayi yang tidak marah? Kemarahan bayi apa? Wujud kemarahan bayi? Nangis. Malah bayi nggak nangis ditabokin biar nangis.
Nangis itu wujud kemarahan si bayi. Baru lahir saja sudah marah-marah. Makanya anagami tidak kembali lagi. Kenapa? Karena manusia masih marah-marah. Kalau seneng-seneng banget jadi melekat, itu nggak cocok dengan anagami. Kamaraga dan patiga. Kalau sotapana masih, kenapa? Ya karena sotapana masih bisa marah. Meskipun tidak berlarut seperti kita yang belum terlatih. Makanya kalau nggak suka itu wajar. Bahkan kan di Karanimata Sutta kita sering baca. Terjemahannya kurang lebih begini. Jangan karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Wajar, nggak suka itu wajar, nggak cocok wajar. Tapi berpikir, ya sudahlah, semoga dia bahagia, semoga dia terus maju, semoga dia terus berkembang. Itu karmanya dia, saya jalani karma saya. Sudah. Jangan berpikir gini, iya ya semua orang kan punya karma. Kapan ya karma buruk dia berbuah? Itu nyumpain. Itu nyumpain. Itu berpikiran, itu patiga, itu biapada. Jangan. Berpikirnya dia jalani karma, saya jalani karma. Sudahlah itu karma dia, ini karma saya. Saya akan terus kembangkan karma saya menjadi karma-karma yang baik, karma-karma yang sehat, karma-karma yang bermanfaat. Itu kan jadi lega. Jadi lega. Jadi sejak bayi pun kita punya kemarahan. Nah anagami karena sudah tidak punya kemarahan, tidak ada patiga, nggak bisa lahir sebagai manusia. Makanya tidak kembali, lahirnya di alam sudawasa. Itu penjelasan kenapa anagami itu tidak kembali. Karena manusia masih punya patiga, masih punya kamaraga. Meskipun dia sotapana atau sakadagami, apalagi belum Arya Pugala sama sekali, belum sotapana sama sekali. Ya. Kan saya sering kasih contoh, kalau suatu ketika ke wihara atau kegiatan sosial, ya karena kita ada timur, melepas sendal, melepas sepatu, kemudian sepatunya, sendalnya itu ada yang membutuhkan, berpindah tempat, ya lebih tegasnya dicuri orang, ya dicari dengan tenang, ya dicari dengan terkendali. Sudah dicari nggak ada, ya sudah, berarti ada yang lebih membutuhkan, ada yang lebih menyenangi, pindah tempat, pindah kepemilikan. Jangan semua orang diomelin, wiharanya diancam. Itu kan kemarahan dan lain-lainnya. Tetap dicari tapi dengan terkendali. Ya saya bilang ini saya ngalami memang sering. Pulang nyeker itu sering, tapi ya sudahlah. Oh berarti ada yang lebih membutuhkan. Enggak nantangin enggak. Sopo yang nantangin sendalnya hilang, sepatu hilang enggak. Tapi pernah ngalami itu, makanya jadi bisa cerita. Oh iya, ya sudahlah. Mungkin ada orang mungkin gelap gitu, salah ngambil dan sebagainya, sudah nggak usah dijadiin masalah. Nanti yang orang yang ketukar sendal itu jadi merasa bersalah dan sebagainya, sudah masih bisa dicari gampang, masih bisa diganti. Ya. Itu contoh kita punya kemarahan. Karena kita punya kemarahan, ya belum bisa mencapai kesucian. Itu. Jadi kalau ada orang, wah saya suci, saya sudah ini sudah itu, boleh diuji, tapi ujinya jangan parah-parah. Uji, ya dijawil atau dikerjain sedikit, sendalnya sebelah diumpetin. Misalkan, kalau masih ngamuk-ngamuk, ini bohong ini. Tidak. Orang yang sudah mencapai kesucian itu batinnya terkendali, apalagi dia anagami. Sudah seperti tidak punya kelekatan terhadap dunia. Makanya ketika meninggal tidak kembali. Kenapa? Karena alam manusia tidak cocok dengan anagami. Tidak cocok. Kenapa? Karena contohnya yang sudah kita bahas, baru lahir saja bayi sudah ngomel-ngomel. Kepanasan ngomel, kedinginan ngomel, kelaparan ngomel, popoknya basah ngomel. Jadi kalau ada orang yang pintar ngomel-ngomel, gak usah kaget. Dari kecil udah latihan, udah pemanasan dari bayi. Nah itu yang membuat anagami tidak cocok lahir sebagai manusia lagi. Kenapa? Karena 5 belenggu batin yang pertama itu, yang awal sudah dipadamkan. Nah sisanya 6, 7, 8, 9, 10 hanya bisa dipadamkan oleh arahata. Kenapa? Karena halus sekali. Contohnya nomor 5 ini adalah, nomor 6 ini rupa raga. Kalau diterjemahkan, kelekatan, ya, ingin eksis terus di alam rupa.
Misalkan kau jadi manusia ingin eksis terus sebagai manusia, pengen muda terus, pengen cantik terus, pengen ganteng terus, pengen tua terus. Lo kok pengen tua? Lah ya abis tua kan mati, nggak mau mati. Jadi kalau udah tua pengen tua terus, nggak mau mati. Itu rupa raga. Jadi entah di alam dewa, di alam Brahma rupa, pengen eksis terus, pengen abadi, kekal. Nggak bisa. Dan itu halus sekali. Pengen menjadi terus, pengen eksis terus. Ya, makanya kan cerita-cerita tentang kekuasaan, ini mau pilkada lagi ya. Kemarin pilpres, pilkada. Tanya, kenapa mau nyalon lagi? Ya, wis kadung. Ya, karena dorongan, karena support. Emang enak gak sih jadi pejabat? Ya jadi pejabat tuh enaknya cuma 10%. Lah 90% enak banget. Berkuasa. Punya akses, punya power, punya fasilitas. Dari ujung rambut sampai ujung kaki difasilitasi. Enak banget. Pengen eksis terus. Itu rupa raga. Arupa raga sama, tapi Brahma yang arupa Brahma, wah itu lebih halus lagi. Usianya lebih panjang lagi, lebih anteng lagi. Tapi itu pun tidak kekal. Brahma arupa, ya, arupa Brahma itu yang usianya panjang, yang anteng, yang nggak ada urusan dengan gonjang-ganjing dunia, tetap kalau usianya habis, ya meninggal juga. Bahkan bisa jatuh. Kenapa? Ya karena kotoran batinnya belum selesai. Kecuali kotoran batinnya sudah terkendali, ya, sudah bagus, ya bisa meningkat. Itu 6 dan 7. Rupa raga dan arupa. Yang ke-8, mana. M, A panjang, N, A. Karena kalau A-nya nggak panjang, nanti bisa jadi pikiran, mana. Mana yang pendek itu pikiran atau batin, mano kan. Kalau jadi deklinasinya itu. Tapi ini M, A panjang, N, A. Nah, terjemahannya memang macam-macam. Salah satu terjemahan terbaru, pembandingan. Membandingkan. Saya sama dengan dia, tentu dengan kelekatan, dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan keserakahan. Itu mana? Saya lebih rendah daripada dia, saya lebih bodoh daripada dia, itu mana? Saya lebih hebat daripada dia, itu juga mana? Paling gampang itu sombong. Jadi ada orang pinter, orang hebat dan sebagainya, dia sombong. Ya memang, tidak mudah dipadamkan. Tidak mudah dipadamkan, halus sekali, halus sekali. Makanya karena halus sekali, hanya harahata yang bisa memadamkan. Mana? Kesombongan. Pembandingan, ya, sama itu membandingkan, mana, lebih rendah itu mana, lebih tinggi apalagi, ya. Underestimate, rendah diri, ya. Nanti misalnya, Bu, Pak, anaknya ada berapa? Ya, saya mah orang bodoh, gini-gini doang. Sekolahnya di mana? Ya, saya mah orang susah. Orang nyambung. Itu membandingkan karena dia underestimate. Ya enggak usah ditanya apa, ya jawab logis aja. Itu basa-basi doang juga kok. Anaknya berapa? 2. Sekolah di mana? 1 SD, 1 SMP. Selesai. Enggak usah delosor-delosor, biasa saja. Itu delosor-delosor ya. Enak emang kalau bahasanya sama, mirip. Itu mana itu? Meskipun di bawah. Apalagi yang di atas. Lebih kentara lagi. Itu. Nah, itu belenggu-belenggu yang juga mengganggu, menghalangi, merintangi. Yang ke-9, udaca. Kebingungan, kegelisahan. Yang halus sekali. Berlatih bisa bingung, bisa gelisah. Ini apa tenanan ya? Ini beneran apa enggak? Ini saya baca begini. Wah, udah menekan-nekan liar pikirannya. Bukannya dilakoni malah diceramahin. Contoh, kebingungan, kegelisahan. Dan yang ke-10, awija, moha, kedunguan batin, kebodohan batin, ya. Seluas-luasnya. Nah, 6, 7, 8, 9, 10 ini hanya bisa dipadamkan oleh arahata, karena sangat halus.
rupa raga, arupa raga, ada mana, ada udaca, ada awija, halus semua ini. Bahkan kita tertipu, sehari-hari kita tertipu oleh 5 ini. Makanya hanya bisa dipadamkan oleh arahata. Tetapi mencapai sotapana pun sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Nah, ini kan saya kan cukup lama ngikuti sini. Biasanya kan kalau Dhamma kelas ada papan tulisnya. Tapi belakangan tidak ada papan tulisnya. Ada bagusnya. Ada bagusnya. Minimal menyimak atau ikut menghafal. Karena di zaman Sang Buddha juga begini. Di zaman Sang Buddha nggak ada whiteboard. Papan tulis kapur itu nggak ada. Mereka yang menjadi narasumber belajar duluan. Nah, yang menjadi pendengar ikut mengikuti, sama. Meskipun belum hafal tapi ya nyantel-nyantel dikit. 10 banyak lumayan, ya apalin pelan-pelan, sama belajar juga. Tapi inilah pariyati. Kalau kita tahu ada manfaatnya, meskipun kita belum mencapainya, belum menembusnya, tapi tahu. Makanya saya bikin kalimat itu. Tahu kebajikan, tahu sila, tahu meditasi, tahu apapun itu dhamma, itu lebih baik meskipun belum melakukan daripada tidak tahu tapi melakukan. Karena kalau tidak tahu melakukan paling sekali. Ya. Saya pernah kasih contoh gini, ada orang pacaran, apalagi baru. Nah, namanya baru dapat kan begitu kan. Makanya kan kalau analogi orang mancing, waktu masih dipancing, kan dikasih umpan terus, umpan terus, umpan terus. Lah ikannya habis udah kepancing dikasih makan nggak? Enggak, ya sama. Baru pacaran, yang ayo ikut yuk berbuat baik, ayo. Kenapa? Ayonya bukan ngerti, tapi kenapa? Gengsi, takut diomelin seminggu. Itu karena tidak tahu. Jadi tahu kebajikan belum melakukan itu lebih baik daripada tidak tahu kebajikan tapi melakukan. Karena tahu kebajikan belum melakukan pasti akan melakukan kapan saja di mana saja, bahkan di jalan pun akan melakukan karena dapat kesempatan, dapat waktu, dapat potensi, punya kemampuan meskipun di jalan. Kenapa? Karena tahu. Tapi kalau tidak tahu, melakukan cuma sekali, itu pun karena terancam, karena gengsi, karena terpaksa, karena intimidasi, ya. Ya itu. Nah, kita belajar pariyati itu paling tidak untuk tahu. Banyak enggak apa-apa. Ini kan udah kelas berat, kelas tinggi ini. Maka kadang dikasih banyak-banyak biar juga nambah. Nah itu. Tapi inilah belenggu-belenggu yang dijelaskan oleh Sang Buddha, yang sudah diuji, sudah dibuktikan, bahkan sudah dicapai, dalam arti sudah dipadamkan oleh beliau dan murid-muridnya, sudah dibuktikan terus menerus sampai sekarang juga, sampai ke depannya juga, tentang bagaimana kesucian adalah batin, bukan jasmani. Ketika batinnya yang ada kilesa, ada kotoran batin, ada loba dosa moha dan turunannya itu dipadamkan, dihancurkan kotoran batinnya, itulah perkembangan batin, itulah kesucian, itulah kebahagiaan yang melebihi dari kebahagiaan apapun, yang sudah teruji oleh siapapun, lintas zaman, lintas waktu, lintas peradaban, lintas bangsa, dhamma universal dari Sang Buddha. Demikian 10 belenggu ini semoga sudah kita ketahui, kita mengerti, dan kita temui dalam keseharian kita, sehingga kita bisa menghadapinya, bisa mengikisnya, bahkan bisa memadamkannya secara latihan kita terus menerus. Anumodana atas waktu dan perhatiannya. Sabe sata bawantus kitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikianlah pemaparan materi Dhamma Kelas yang telah disampaikan oleh Bante Jayaratana Tera. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi umat yang akan bertanya, dipersilahkan. Selamat malam, nama budaya Bante. Yang ingin saya tanyakan ini ya agak menyimpang sedikit dari yang disampaikan, tapi
tetap ada hubungannya. Begini Bante, kenapa kadang-kadang pikiran sering dikalahkan oleh perasaan? Itu bagaimana ya Bante? Seperti itu. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Kalau kita mau ringkas, ya kita ringkas ya, supaya mudah kan, mudah mengingat dan mudah memahami. Ketika bisa memahami, ya bisa melatihnya. Kalau kita ringkas memang cuma 3. Nggak enak ya. Ini pas nih. Si kaku. Pikiran, perasaan, jasmani. Diri kita ini kalau kita ringkas cuma 3 ini. Kalau kita ringkas, pancakanda nanti lain lagi. Tapi ini supaya mudah. Supaya mudah. Pancakanda aja kalau belibet-belibet nih nyebutnya. Nah, kita sederhana saja. Pikiran, perasaan, jasmani. Provokatornya adalah perasaan. Betul. Perasaan. Artinya apa? Orang yang bisa mengendalikan perasaannya, jasmaninya terkendali, pikirannya terkendali. Tapi kalau perasaannya dia tidak bisa dikendalikan, jasmaninya kacau, pikirannya kacau. Contohnya apa? Contohnya kita lagi seneng, berarti perasaannya bahagia. Entah itu seneng dari dalam atau seneng dari luar. Seneng dari luar itu apa? Dapat kabar yang menyenangkan. Dikasih kabar, Pak, Bu, saya lulus. Kuliah misalkan di Cungko, atau kuliah di Amerika, di Eropa, jauh kan. Saya lulus. Orang tua senang sekali, nggak nanya nilai, yang penting lulus saja. Kenapa? Karena kalau lulus, kan nggak ngulang lagi. Ngulang lagi kan, kos bayar lagi, semester bayar lagi, biayaan lagi, biayaan. Kebahagiaan dari luar. Ketika bahagia entah dari dalam atau dari luar, jasmaninya ikut seneng. Jasmaninya jadi ringan. Padahal itu udah jam 1 siang, belum lapar karena bahagia. Jam 4 baru kerucuk-kerucuk. Kenapa? Karena udah gak bisa ditoleransi lagi, sudah gak bisa ditawar. Itu contoh bahagia membuat pikiran dan jasmani jadi enteng, jadi happy. Orang hobi main game, misalkan seminggu sekali baru boleh main game. Wah, hari libur main game berjam-jam. Nggak lapar. Abis main game baru 3 porsi. Itu bukti perasaan begitu memengaruhi. Jadi memang pikiran bisa dikalahkan oleh perasaan. Apakah perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ketika marah-marah, ngamuk-ngamuk, logikanya udah gak main itu. Nalarnya sudah gak jalan, mandek, tidur, absen. Logikanya, akal sehatnya, nalarnya, kebijaksanaannya tidur, mandek, terpenjara. Kenapa? Karena perasaannya marah-marah, ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Gelap mata. Sudah. Yang tadinya perilaku tidak pernah direncanakan, tidak pernah dibayangkan, maaf, banyak kejadian. Anak membunuh orang tua. Kenapa? Karena marah-marah. Ya. Karena emosi dan sebagainya, yang logikanya 50 kilo saja tidak bisa diangkat karena tidak biasa latihan berat, 100 kilo bisa dipanggul. Kenapa? Karena perasaannya mendominasi. Ya. Atau kalau yang contoh selamat, dikejar-kejar anjing, ada tembok 2,5 meter, normal nggak bisa nyampe, dia mungkin 160. Tapi karena perasaannya tidak ingin digigit, tidak ingin tangkap, lompat. Ih, kok selamat ya? Wah, saya sakti nih. Bukan sakti, bukan. Itu mestakung bawah sadarnya. Bawah sadarnya, powernya keluar karena pengen selamat. Karena perasaannya tidak mau ketangkep, tidak mau digigit, tidak mau menderita. Nah itu perasaan memang. Perasaan menjadi tengah-tengah. Nah lalu bagaimana? Bisa dengan 2 cara. Pikirannya dikendalikan, perasaannya ikut terkendali. Perasaan ikut terkendali, yang sumbernya dari pikiran, jasmaninya juga bisa terkendali. Tapi itu lebih sulit. Lebih sulit. Dibalik,
jasmaninya dikendalikan. Jasmaninya diatur, ditata. Gimana caranya Bante? Jalan pelan-pelan? Enggak, jalan pelan-pelan nanti enggak kebagian makan. Kalau sama yang cepet, sama yang gercep itu, sama yang satset, normal saja, tapi penuh keawasan, penuh pengetahuan, penuh perhatian, sadar, eling. Itulah bahasa kerennya, wipasana. Itu. Jadi kalau mengendalikan pikiran ini lolos terus, jangan berkecil hati, jangan nyerah, balik caranya, kendalikan jasmaninya. Salah satu gimana cara mengendalikan jasmani? Puasa. Puasanya apa? 5 sila itu sudah puasa. 5 sila itu sudah puasa. Menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari asusila, menghindari ucapan tidak benar, menghindari narkoba, itu sudah puasa. Terutama kalau orang punya duit, punya kuasa. Lu punya uang, lu punya kuasa. Katanya meskipun gak selalu. Orang yang berpower, orang yang berwenang, orang yang punya kekuatan, orang yang punya uang itu, kalau dia tidak puasa, wah bahaya itu. Bahaya. Jangankan yang sifatnya materi, nyawa kayak kacang goreng. Kalau dia tidak berpuasa. Jadi 5 sila ini sudah puasa kalau benar-benar disadari, diketahui, dilatih dengan baik. Apalagi kalau sudah top, entertain kan, ngelobi rekanan, ngelobi bisnis, ngelobi tender. Ini salah satu yang suka dihindari kan yang makanan pertama, dan yang kelima, dan yang ketiga, dan yang kedua, dan yang kedua semuanya. Contoh yang kelima, ngelobi nih, cincailah, minum dikit dan sebagainya. Iya, itu puasa itu. Gimana caranya menjelaskan dia dengan baik bahwa saya punya aturan, saya punya prinsip. Bukan kalau takut-takutin, saya bersumpah sama temennya gitu. Saya sudah bersumpah ini tidak mau meminum. Ya, misalkan ya, itu kan suatu puasa, suatu pengendalian diri. Untuk bagaimana bisa membuat jasmaninya tertata. Syukur-syukur di waktu libur, di waktu yang senggang, di waktu yang mendukung dirinya atas sila. Wah, nanti kalau atas sila, kalau saya perhatiin Chat Cabgo itu hari kerja ini gimana ya? Enggak bisa. Hari libur, hari Minggu. Hari Minggu libur, ya emang enggak niat ini mah. Cari alasan terus. Jadi kalau uposata Chat Cabgonya itu hari kerja, ya kalau niat nanti di hari libur, hari Minggu atau tanggal merah, enggak apa-apa. Kenapa? Karena mau uposata sila atau atas sila, isinya sama, prakteknya sama, namanya doang beda. Uposata sila karena di hari uposata. Tapi isinya sama dengan atas sila, prakteknya sama dengan atas sila. Itu bagaimana menata jasmani. Jadi dari latihan, dari sila, dari pengendalian diri, itu sudah melatih jasmani. Jasmaninya terlatih, perasaannya terlatih, terjaga. Perasaan terjaga, pikirannya ikut terjaga. Kalau di daerah-daerah kan, bahkan kalau Waisak nih, beberapa daerah yang masih pedalaman. Saking mereka senengnya ada Waisak, ada Maga, ada Asada, ada kalau Sanggadana dan lagi, karena itu acaranya sendiri. 3 ini paling enggak. Saking senengnya karena itu cuma setahun sekali, dari rumah itu udah takiran, bawa takiran, bikin takiran. Gede kecilnya relatif, karena nanti untuk dimakan bersama. Bahkan ditaruh di sudut, ben berkah katanya. Yang namanya orang daerah kan cara berpikirnya. Acara puja bakti sampai selesai acara makan bersama. Bagus juga secara ekonomi, ngirit. Nggak usah bikin panitia, bikin proposal nodong, ayo ngasih berapa, dana berapa. Itu bagus. Kapan-kapan di sini bikin takiran ya. Satu rumah, satu keluarga itu bikin, ya nggak usah berlomba-lomba, nggak usah, sesuai kesenangan aja. Bawa ke wihara, acara, selesai acara ramah tamah, yang dimakan takirannya itu. Ya. Bersih-bersihnya gampang karena punya sendiri, ya nggak usah mikirin dusnya apa, kotakannya apa, casingnya apa. Nah,
Habis acara malam itu, sore malam itu ramah-tamah makan besar, pesta besar, bikunya celeguk, celeguk, celeguk. Ya enggak apa-apa, biasa. Ada orang yang ngerti sungkan. Sungkan lah bantainya enggak makan. Ya bantainya memang enggak makan, ya enggak apa-apa, biasa. Itu malah seneng. Wah, dapat contoh langsung, sabar. Tapi besok enggak balas dendam, enggak. Ya enggak apa-apa, karena memang itu latihannya. Ya seperti itu. Menjadi salah, lagi atas sila, sini nonton TV, sana nonton TV, sini ngegame. Saya lagi atas sila, jeglekin lampu, itu jadi musuh namanya itu. Jangan, justru itu latihan langsung pengendalian diri. Itu. Jadi kalau belum bisa memegang, mengendalikan pikiran yang menjadi sumber segala-galanya, dibalik, jasmaninya ditata. Nata jasmani gimana? Salah satunya dengan sila. Dengan pengendalian. Sila itu kan modalnya seluas-luasnya. Nah itu. Jadi kalau silanya sudah dilatih dengan baik, perasaannya bisa mudah dikendalikan. Lagi seneng, ya seneng juga karena sebab begini-begini. Tapi seneng juga tidak kekal, ya sudahlah nggak usah berlebihan. Lagi susah, lagi menderita, lagi bad mood, atau difitnah, atau karma buruk berbuah, penderitaan juga tidak kekal. Sumbernya dari saya sendiri, sumbernya dari perbuatan sendiri. Sudahlah saya terima, saya jalani, saya cari jalan keluarnya. Itu perasaannya terkendali. Perasaan terkendali, pikirannya terkendali. Pikiran terkendali, ya sudah, tentram, damai, bahagia. Bahkan bisa menjadi sarana mengikis sang yojana yang nyata dalam keseharian kita hadapi. Jadi betul Bu, kerap kali pikiran kita tanda kutip kalah oleh perasaan, betul. Karena provokatornya memang perasaan. Tapi kalau kita mau mencobanya, kalau sulit dari pikiran, kita balik dari jasmani. Jasmaninya kita tata. Kita jaga, kita rawat, kita kendalikan, kita latih seperti atlet melatih jasmani, itu fisik tapi kita ini melatih melalui jasmani dengan sila, dengan moralitas, dengan etika, dengan pengendalian diri, pasti sangat bermanfaat. Ya, tidak menjadi musuh bagi orang lain, juga tidak memusuhi makhluk lain. Tidak menjadi musuh bagi makhluk lain, tidak memusuhi makhluk lain. Itu bisa berlatih dengan baik. Tapi kalau kita belum berlatih, saya puasa, tutup semua. Lah ya kompensasinya mana? Nggak ada kompensasinya lah. Dia ya butuh roda berputar. Tidak begitu. Justru berpuasa itu ke dalam. Berpengendalian diri itu ke dalam. Ngikut puasa-puasa, ya puasa memang puasa. Uposata itu bahasa Palinya. Upawasata Sanskerta. Upawasa, puasa. Jadi bukan asing puasa itu dari bahasa Buddhis. Ya. Tekstualnya uposata, upawasata, upawasa, puasa. Ya, ilat Jawa kan sukanya ngepas-ngepasin. Ngeringkes-ringkes kayak. Nah itu dia. Jadi mau dari pikiran atau dari jasmani terserah, bebas. Paling tidak dua ini bisa dilakukan minimal, atau bisa cari cara-cara yang lain. Dan itu bahasa kerennya sudah wipasana. Ya, terima kasih Ibu. Baik, sesi tanya jawab masih dibuka. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang akan bertanya, dipersilahkan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya, Satihatu. Saya mau bertanya tentang pandangan salah tadi ya Bante. Sebelumnya saya itu kan menganut agama sebelum Buddha itu agama lain.
Kalau agama yang lain itu, yang dulu saya anut, itu kalau penderitaan yang kita alami itu kita harus berserah kepada Tuhan gitu. Tapi setelah saya menganut Buddha kan beda. Penderitaan kita ya karena karma buruk kita berbuah. Kalau kita mengalami kebaikan karena karma baik kita berbuah. Terus selama ini saya itu sering begini Bante, kalau seumpama contohnya kalau di jalan naik mobil ada yang nyerobot, saya suka gini, oh ya udahlah biar duluan, nanti suatu saat biar itu menjadi karma baik saya pas saya jalan tidak diserobot apa gimana gitu. Terus itu tuh pandangan itu benar apa salah Bante? Kalau saya melakukan kayak berbuat baik tapi saya dalam pikiran nanti biar saya juga mendapat karma baik, selalu seperti itu gitu. Itu menurut ajaran Buddha itu benar apa salah gitu saja Bante. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ya, makasih. Bagus pertanyaannya. Jadi singkatnya adalah berpikir positif. Bagus, berpikir positif. Ya. Tapi berpikir positifnya harus seimbang. Ya. Jangan berpikir positif begini. Saya kan udah berbuat baik 1 kalau angka. Ya pengenlah berbuahnya 10. Ya jangan, itu nanti malah kecewa gitu. Ya pengharapan, pamrih-pamrih itu wajar. Tapi pamrihnya terkendali. Ya, karena dalam ringkasan Dhamma itu ya ada 3 makhluk, 3 orang yang tidak punya pamrih. Siapa itu yang pertama? Orang gila. Selesai deh orang gila ya. Nggak nyambung ya, orang gila namanya. Dia nggak akan punya pamrih, nggak ngerti, konslet. Ya. Yang kedua orang bodoh. Orang bodoh kenapa nggak punya pamrih? Dia nggak ngerti hukum karma. Jadi kalau dia melakukan tadi itu asal-asalan, karena terancam, ya, karena gengsi. Ya. Orang bodoh itu nggak punya pamrih, kenapa? Dia nggak mengerti sebab akibat, nggak mengerti hukum karma. Kalau dia melakukan asal-asalan doang, bukan karena pengetahuan. Sehingga dia tidak punya arah, tidak punya tujuan, tidak punya vision. Nah yang ketiga adalah arahata. Tidak punya pamrih. Sotapana, sakadagami, anagami punya pamrih. Pamrihnya apa? Mencapai arahata, mencapai kebudaan. Jadi wajar. Kita punya pamrih, wajar. Tetapi pamrihnya yang terkendali. Ya. Kalau peribahasa zaman dahulu itu jangan besar pasak daripada tiang. Kalau peribahasa Jawanya apa itu? Jangan kegedean cagak. Nah, itulah gitu. Kegedean, kebanting nanti. Nah, itu. Iya. Jadi wajar punya pamrih. Ya misalkan kita diserobot orang. Saya kan ya tua di jalan. Jadi merenung begini. Ada orang ribut di jalan karena serobotan. Itu bagi saya konyol sekali. Kenapa konyol? Enggak kenal loh. Enggak kenal, ya. Entah itu motor juga enggak kenal karena pakai helm apalagi pakai masker. Pakai mobil. Ngapain diributin? Udah kasih jalan aja. Satu ngalah. Untuk kasus seperti itu, guyonan sing waras ngalah itu cocok sekali. Sing waras ngalah. Oh enggak kenal. Apa yang mau direbutkan? Jalanan bukan punya sendiri. Tapi ada sampai sekarang itu, katanya makin gagah mobilnya, makin arogan. Ya bukan mobilnya, emang orangnya aja konyol, congkak. Jadi memang betul ketika kita diserobot, udah kasih saja. Pikir positif, oh mungkin dia mau gajian. Habis gajian kan bayar utang soalnya kan? Iya, sehingga yang diutangi itu happy, karena dia buru-buru mau ngambil gaji, mau bayar utang. Pikir positif aja, betul. Berpikir positif terus ada pamrihnya, wajar. Kan seperti datang ke sini kan ada pamrihnya. Pamrihnya apa? Ingin mendapat pengetahuan, ingin mendapat keterangan, ingin mendapat penjelasan, ingin menambah wawasan. Itu kan pamrih kan? Saya juga pamrih datang ke sini, ingin ada yang mendengarkan. Kenapa? Kalau saya ngomong sendiri ya gendeng saya. Nah itu. Jadi wajar, selama pamrihnya terkendali, itulah manusia yang sedang belajar, yang sedang berjuang. Betul. Nah sudah memahami bahwa suka duka itu dari diri sendiri, itu sudah jalan pandangan benar. Sehingga adanya introspeksi, adanya motivasi, tidak ada iri hati. Ya kan? Ya kalau kita
berpandangan bukan dari diri sendiri. Kok nggak adil ya? Saya kurang bakti apa? Saya kurang yakin apa? Saya kurang sembayang apa? Kok dia nggak sembayang malah lebih sukses, lebih happy? Kayaknya nggak adil. Marah kan? Protes kan? Nggak tahu protes gimana caranya nih. Tertujunya kepada siapa alamatnya nih? Karena tidak memahami sebab akibat, tidak berdasarkan hukum karma. Tapi kalau berdasarkan hukum karma, oh dia berhasil, oh dia sukses, oh dia pinter, oh berarti karena dia bekerja keras, dia semangat, atau paling tidak kalau saat ini susah dijelaskan, karma baiknya sedang berbuah. Ini bukti bahwa karma baik itu nyata. Berarti kalau saya bikin karma baik pun, saya juga bisa seperti dia. Karena memang ada kejadian-kejadian itu yang sekarang ini, yang saat ini sebab sekarang ini nggak bisa menjawab. Jawabannya apa? Karma baiknya sedang berbuah. Sama kesialan penderitaan juga gitu. Saya hati-hati, saya nggak sembrono, saya nggak menantang maut, saya racun nggak saya minum. Tapi kok saya masih susah, masih menderita? Jawabannya ada, karma buruk sedang berbuah. Karma buruk siapa? Ya karma buruk sendiri, bukan karma buruk orang lain. Kita nggak bisa ngambil karma baik orang lain. Orang lain pun tidak bisa mengambil karma baik kita. Kita tidak bisa membuang karma baik kita kepada makhluk lain. Makhluk lain pun tidak bisa membuang karma buruk kepada kita. Kita adalah ahli waris perbuatan kita masing-masing. Nah kalau ini dipahami dengan benar dan dijadikan keseharian, dijadikan perilaku sehari-hari, adanya semangat, adanya ketekunan, adanya kerja keras, adanya rajin, adanya komitmen, adanya telaten, tidak ada iri hati. Sebaliknya orang lain, makhluk lain berhasil sukses, ikut bahagia, ikut senang, mudita cita. Bukankah itu kedamaian? Ya. Coba kalau lihat tetangga maju, tetangga sukses, kita iri hati, lah dia tidur enak-enak, kitanya uring-uringan, kan bodoh kan? Nah itu dia. Jadi seperti itulah pandangan benar. Yang salah satunya adalah tentang hukum karma. Bahwa segala sesuatu, suka, duka, menderita, bahagia, maju, mundur, dan seterusnya tergantung diri kita sendiri. Dan saya suka cari contoh-contoh yang paling supaya mudah, keseharian yang bisa dicerna, ya paling mudah dibayangkan. Saya sering kasih contoh gini, kalau saya nggak jadi biku, nggak mungkin kayak kesini. Kalau saya nggak jadi biku, nggak mungkin saya kesini. Sanak bukan, tunggal bukan, teman bukan, konco bukan, saudara bukan, keluarga bukan. Memang Pulau Jawa sama, tapi kan Pulau Jawa luas, nggak ada urusan kesini. Tapi karena saya jadi biku, bisa kesini. Ada lantarannya, ada sebabnya. Itulah hukum karma. Artinya apa? Aktif. Patut diperjuangkan dalam hal-hal yang bermanfaat. Nyata sekali. Singkatnya, dari sisi lain, kita bisa mengubah hidup kita seperti apapun tergantung kita. Dan itu real, itu nyata. Kalau kita mau berjuang, pasti ada perubahan meskipun kecil, bahkan bisa besar. Ya, terutama yang udah sukses, ingat dulu. Awalnya bukan siapa-siapa, biasa-biasa saja, tapi tekun, rajin, kerja keras, telaten, semangat, komitmen, berbuat baik, belajar, terus mengembangkan diri. Sekarang dulunya bukan siapa-siapa, sekarang apa-apa. Artinya apa? Sudah banyak yang didapatkan, sudah banyak yang diperoleh, sudah banyak yang dihasilkan, bahkan sudah banyak memberi manfaat kepada sekitar. Dari mana? Dari karma itu yang diperjuangkan. Dari perbuatan-perbuatan baik yang dikembangkan, dari pelajaran-pelajaran yang dipahami, yang dijalani, yang dilatih, yang dilaksanakan dalam keseharian. Nyata sekali. Jadi gak usah nunggu waktu lama. Kalau kita sungguh-sungguh berjuang, berlatih dengan sungguh-sungguh, tidak menunggu waktu berlama-lama puluhan tahun untuk melihat perubahan hasilnya, tidak. Bisa dengan sangat cepat kalau kita sungguh-sungguh mau memperjuangkan, mau menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena pada prinsipnya setiap makhluk punya waktu yang sama. Siapa di sini yang punya waktu 29 jam? Enggak kan?
sama kan 24 jam kan? Nah bedanya adalah karmanya masing-masing itu. Bedanya adalah perilakunya, perbuatannya masing-masing itu yang membedakan. Tapi waktunya, startnya, kesempatannya, peluangnya boleh dibilang semua sama. Tinggal bagaimana kita menjalani karma kita sehari-hari dengan baik, dengan cermat, dengan cerdas, terus diasah itu menjadi semakin terampil, semakin cerdas, semakin mengerti. Nah itu menjadi nilai-nilai yang terus bertambah. Seperti itu. Terkait dengan 10 samyojana dan juga kaitannya dengan 4 kesucian tadi, nggih. 4 tingkat kesucian. Apakah karma masih berproses bagi makhluk yang mencapai tingkat kesucian anagami ataupun arahat? Karena tadi disampaikan Bante bahwasanya anagami hanya berdiam diri atau terlahir di alam sudawasa tadi dan tidak terlahir ke alam yang lain lagi gitu. Hanya mencapai tingkat kebudaan dan juga arahat di alam sudawasa. Karena saya pernah membaca kisah Angulimala, si kalung jari atau yang membunuh kurang lebih 1000 manusia. Di masa-masa akhir setelah sadar dan tidak membunuh lagi, si Angulimala mencapai tingkat kesucian arahat. Apakah pada saat itu Angulimala ini sudah menyempurnakan paraminya atau bahkan sudah melenyapkan samyojana ini tadi, Bante? Lalu satu lagi terkait dengan hal ini, tadi kita sudah banyak belajar pengetahuan atau pariyati. Nah untuk pati-patinya atau praktek terkait dengan 10 samyojana tadi, tindakan aktif yang secara mungkin dasar yang dapat kita melatih untuk mengikis dari tahap demi tahap dari samyojana itu tadi, Bante. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih. Nah, akhirnya skornya 2-1. Ya, ibu-ibu yang aktif ya. Yang kedua dulu, karena yang kedua udah kejawab dari yang tadi. Jadi bagaimana kita melatih ya, menjalani keseharian yang kaitan dengan samyojana, yaitu kita jalankan sila ya. Ya kalau ada waktu meskipun sebentar ya bermeditasi ya, melatih meditasi ataupun meditasi dalam keseharian, yaitu menjaga jasmani, menjaga perasaan, menjaga pikiran. Nah, itu juga sudah bagaimana memerangi kilesa, memerangi kotoran batin. Jadi dengan sila, dengan bawana, dengan mengembangkan panya, dengan berdana juga itu sudah melatih kotoran-kotoran batin terkikis ya. Saya pernah dapat penjelasan dana kurang lebih begini dalam aplikasinya. Ketika ibu bapak berdana kepada pabajita, berdana makanan nih paling gampang ya, itu dampaknya bukan hanya saat itu. Dampaknya itu untuk pembabaran dhamma. Misalkan ada biku A ya, ketika dia di waktu yang tepat mendapatkan makanan ya, dia nutrisinya ya didapatkan ya, lelahnya letihnya tergantikan ya, laparnya hilang, kemudian dia mengajar, dia melatih, dia sharing ya, terus dia juga melatih dirinya dan sharingnya, mengajarnya ya, contoh-contohnya melatih dirinya itu nyata bermanfaat. Dari makanan itu sudah efeknya luas sekali. Dan si pemberi itu punya pengetahuan, dia menyiapkan dengan baik, dia punya kesenangan, kebahagiaan dalam tahu itu kebajikan ya, apakah kepada orang tuanya, kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada keluarganya, dia juga bisa berbuat kebajikan. Itu sudah mengikis keserakahan, sudah memerangi loba. Loba diperangi, loba dikalahkan, dosa bisa juga dikendalikan, mohanya juga bisa dikendalikan. Berbagai macam cara dhamma bisa dilatih dari sudut manapun. Jadi latihannya ya keseharian kita itu, keseharian kita ya, penjelasan tekstualnya ya paling dekat adalah dengan menjalankan sila. Tapi berdana pun ya, kalau kita ketahui ya, meskipun itu kecil, meskipun itu momen yang sebentar saja, kalau kita sudah piawai,
kita sudah cerdas, sudah ahli, bisa. Meskipun kecil, meskipun sebentar, meskipun sejenak. Nah itu dia. Itu sudah jalan untuk bagaimana kita mengetahui kotoran-kotoran batin kita. Ya. Satu saya tambahkan. Kan kadang kita punya perbedaan pendapat dengan orang, bahkan sampai bermusuhan. Tetapi ada kalanya orang itu tidak bisa menghindar. Kalau bisa menghindar gampang. Misalkan A dengan B nih bertikai. Kalau bisa jaga jarak, ya, enggak satu tempat, enggak satu kantor, enggak satu rumah, enak kan? Ya, enak. Nah, tapi kalau satu kantor satu rumah, jurusnya 4L, lu lagi. Sang Buddha kasih cara. Gimana kita bisa mengalahkan diri kita, bisa mengalahkan kebencian kita, mengalahkan kotoran batin kita. Kita cari tahu apa yang dia senangi, benar-benar dia senangi. Apakah makanan, apakah minuman, apakah yang positif. Kemudian yang senangi itu kita wujudkan. Ya, tapi jangan dikasih sianida ya. Benar-benar kita wujudkan dengan tulus, dengan kesungguhan, dengan keikhlasan. Apa yang terjadi? Dalam proses kita mewujudkan dengan kesenangan, dengan ketulusan, dengan kebahagiaan, dengan keikhlasan, kemarahannya, kebenciannya, dendamnya reda. Ya tentu tidak sekali dua kali terus menerus. Karena kalau sekali nanti kan dia, kalau dia negatif ya, tumben ini. Baik sama saya, kamu mau ngeracunin saya ya. Butuh berkali-kali. Dengan kita benar-benar kita konsisten, ya kita ajak tulus, sungguh-sungguh, ikhlas. Kita sudah berubah, dia juga nanti berubah. Oh ternyata dia sungguh-sungguh baik, dia mau berubah. Selesai kan? Selesai. Itu mengalahkan kilesa, mengalahkan kotoran batin. Ya, ada orang bojoan ribut mulu, tapi anaknya nambah. Salah satu harus ngalah. Nyalanya gimana? Cari kesenangan pasangannya. Makanannya apa, kesukaannya apa, kasih. Wujudkan terus menerus. Walaupun dia belum berubah, kitanya sudah berubah. Kenapa? Karena aslinya kita tidak bisa mengubah orang lain. Orang lain itu berubah atas keputusan sendiri yang mungkin melihat contoh baik kita. Tetapi keputusannya di dia. Kita gak bisa mengubah dia sesungguhnya. Hanya memberi contoh, memberi teladan, hanya sharing, hanya berbagi. Tapi yang mengubah tiap makhluk adalah makhluk itu sendiri, keputusan dia sendiri, wawasan dia sendiri, kebajikan dia sendiri, latihan dia sendiri. Nah itu. Jadi kalau kita tidak bisa menghindar, coba, sudah banyak yang buktikan. Bahkan cara seperti ini sudah diuji oleh yang bukan Buddhis dan berhasil. Itu cara Sang Buddha. Sang Buddha sendiri yang kasih tahu. Ya. Kalau bisa menghindar paling gampang. Tapi kan kadang gak bisa menghindar. Satu rumah, satu kantor, satu kerjaan, satu divisi. Dia lagi. Masa mau saya santet ini? Karma buruk kan? Diubah pola pikirnya. Saya harus mencari yang dia senangi. Saya harus adakan, saya harus berikan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Minim pamrih. Pamrihnya adalah untuk perdamaian. Pamrihnya adalah untuk cinta kasih. Kalau itu sungguh-sungguh kita lakukan, yang pertama kali dan yang utama, kebencian dendam kita mulai luntur. Ketika kebencian dendam kita mulai luntur, enteng, happy, gak mimpi buruk. Nah itu. Dan memungkinkan kalau kita sungguh-sungguh, dia pun nanti akan melihat kesungguhan kebaikan kita. Dan memungkinkan dia berubah. Tapi kalau dia belum berubah, tidak usah pusing. Kenapa? Karena aslinya kita gak bisa mengubah orang lain. Tetapi diri kita ternyata benar-benar bisa berubah. Yang sebelumnya dendam, marah dan sebagainya, ternyata sudahlah, manusia memang mewarisi karmanya masing-masing. Saya tidak mau bikin karma buruk terus. Ya. Nah ternyata saya bisa mengalahkan kemarahan saya, dosa saya, kebencian saya, patiga saya untuk ini. Ternyata benar ajaran Sang Buddha terbukti. Nah itu nyata, memerangi kilesa kita, sangyojana kita dalam keseharian kita. Dan itu cara yang murah meriah tapi ampuh, bahkan cepat bisa dibuktikan. Itu contoh. Kemudian pertanyaan pertama tentang karma. Ketika suatu makhluk mencapai kebudaan, mencapai arahata, dia sudah tidak karma lagi.
tapi namanya kiriya, karena tidak bercetana. Jadi aktivitasnya melalui pikiran, ucapan, jasmani itu bukan karena niat, bukan karena cetana, tapi karena mengerti sebab akibat. Itu arahata atau kebudaan. Nah, kalau Sotapana, Sakadagami, Anagami masih dengan cetana, tapi cetana yang luhur, cetana yang mulia, karena sudah tahu arahnya, sudah masuk arusnya, yaitu nibbana. Itu bedanya. Nah, tetapi wipakanya sama. Wipakanya tetap. Sang Buddha difitnah, wipaka. Sang Buddha mau dibunuh beberapa kali, wipaka. Sang Buddha mau ditabrak gajah, Nalagiri, wipaka. Nah ini, dulu pernah kita bahas. Ini wipaka sang Buddha ini. Tetapi karena batinnya sudah seimbang, sudah sempurna, tidak ada kotoran batin, tidak ada kemarahan, malah kasihan. Bahkan banyak kasus yang ini 8 ini happy ending. Happy ending artinya yang salah paham itu, yang lawannya itu bisa sadar, bisa mengerti kekeliruannya, selesai, beres gitu. Jadi arahata ya, mereka yang mencapai kebudaan masih memetik buah karma, baik atau buruk. Tapi sudah tidak bikin karma lagi. Kenapa? Karena batinnya sudah bersih dari kilesa. Nah, cetana itu sumbernya adalah kilesa. Gitu. Nah, tetapi wipakanya, buah karmanya masih berbuah kalau kondisinya mendukung. Sang Buddha ketemu Wisaka yang begitu rajin, begitu telaten, peduli dengan sangga. Itu buah karma baik sang Buddha. Sang Buddha ketemu Anathapindika yang mensupport sang Buddha seperti Ibu Wisaka itu karma baik sang Buddha. Sang Buddha ketemu Raja Bimbisara yang juga support kepada sang Buddha dan lain-lainnya, itu karma baik sang Buddha. Ketika sebagai bodhisatta atau ketika sebagai Pangeran Siddhartha dalam berjuang mencapai kebudaan. Jadi dukungan support yang diterima oleh sang Buddha dan Sangga itu adalah buah karma baik yang telah beliau lakukan sebelumnya. Bahkan saya pernah membaca dan mendengar skolar zaman sekarang, skolar itu cendekiawan Buddhis zaman sekarang, meskipun sang Buddha sudah parinibbana, ini nanti saya kembalikan lagi opini ini. Meskipun sang Buddha sudah parinibbana, para skolar itu, para cendekiawan itu mengatakan buah karma baiknya sang Buddha masih berbuah dan dinikmati oleh para biku, para pabajita, dan termasuk umat Buddha zaman sekarang. Saya ngerendung sendiri, ini saya sendiri, masuk akal juga. Tapi saya tidak memaksa ibu bapak, ini pernyataan bebas. Jadi kan paramitanya sempurna, dilatih tak terhingga kehidupan, dilatih melampaui manusia normal. Kenapa? Bukan hanya materi, bukan hanya kekuasaan, bukan hanya jabatan, bukan hanya aset dan sebagainya diberikan kepada yang membutuhkan. Organ tubuh, jasmani diberikan kepada yang membutuhkan. Nyawa pun diberikan kepada yang membutuhkan. Makanya tadi kalau hilang sendalnya jangan ngamuk-ngamuk. Bodhisatta berlatih sampai manusia biasa itu tidak bisa melakukan. Ya, pernah ada kejadian menjadi keluarga yang bagus, harmonis. Suatu ketika anaknya diminta untuk menjadi pelayan seorang Brahmana tua. Terus anaknya tanya, anaknya tahu, diskusi. Nah, kamu diminta oleh Brahmana tua itu jadi pelayan. Si anaknya memeriksa dan sebagainya. Anaknya mengerti, oh ayah melakukan paramita, saya juga melatih paramita. Meskipun tidak sehebat ayah, saya setuju, berangkat. Waktu berjalan istrinya diminta juga untuk jadi pelayan. Istrinya tahu, suamiku Anda melakukan paramita, saya juga melakukan paramita, meskipun belum sehebat Anda. Saya setuju, berangkat. Coba, kira-kira bojo sama anaknya diminta orang kasih nggak? Meskipun atas dasar persetujuan, kayaknya nanti dulu. Apa? Itu kan melatih kelekatan yang harus dihancurkan, ya. Melatih ego yang harus dikalahkan. Itu bodhisatta. Makanya ketika karma baiknya berbuah, paramitanya itu berbuah, sekolar zaman sekarang, cendekiawan zaman sekarang mengatakan apa yang dinikmati orang zaman sekarang baik pabajita ataupun bukan pabajita secara Buddhis,
itu masih ada kaitan buah karma baik Sang Buddha. Saya merenung, ya masuk akal juga bagi saya pribadi. Nah coba, nah makanya pergi itu, melihat itu ada positifnya. Ke negara-negara Buddhis, kita kan dulu emasnya masih belum ketemu ya. Kalau kita emasnya ketemu ya Candi Borobudur kita bikin dari emas. Adanya watu, emas banyak, cuma dulu belum ketemu kan. Ketemunya dipegang orang yang salah. Di negara Buddhis, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Sri Lanka, India, bahkan Asia Timur, Tibet, ya, Nepal, Bhutan, terus Tiongkok, Korea, Jepang, Taiwan, ya, baik yang wihara dulu atau wihara sekarang, itu puja barang berharganya, tenanan, emasnya emas beneran. Bukan emas-emas yang banyak di Jatinegara. Permatanya beneran permata, bukan batu akik. Batu akik gak laku. Berliannya beneran. Peraknya perak yang murni. Buat siapa? Buat Sang Buddha. Hanya untuk kepada Sang Buddha mereka puja. Ada tradisi negara Buddhis yang susah untuk ditiru di tempat-tempat lain. Biasa ibu-ibu kan, ibu-ibu suka berhias kan, bapak-bapak juga. Penuh. Ini mau acara puja. Semua dipakai. Masuk ke ruangan, ke candi atau apa. Keluar dari candi, dari stupa itu, bersih. Dia puja. Ya semoga di-manage dengan baik ya. Tapi bener masih ada tradisi itu. Luar biasa sampai seperti itu. Kalau di Indonesia mulai ada kan, ngecor logam, pakai logam-logam berharga, ada perak, ada emas. Coba kalau kita ringkaskan, buat siapa itu? Buat Sang Buddha. Sampai seperti itu. Ya kita kuatnya baru dari batu ya, nggak apa-apalah lumayan daripada nggak sama sekali kan. Tapi kalau di negara Buddhis itu beneran, berliannya berlian beneran, emasnya emas beneran. Ya. Di Tibet itu tradisi stupa. Jadi guru-guru besar, ya, orang-orang yang terpandang atau yang legend istilahnya, yang berjasa ketika meninggal itu jasmani utuhnya dimasukkan ke stupa itu. Stupanya gede sekali karena ada jasmani utuhnya, dimumifikasi lah bahasa gampangnya. Stupanya dibuat dari emas, dari perak. Minimal satu stupa logamnya itu 5 ton. Minimal. Coba itu. Itu kan sudah luar biasa sekali. Dari mana? Ya dari pengetahuan, dari latihan, dari pemahaman, dari pengertian. Kenapa? Ya jangankan emas bertonton sendal jepit hilang aja ngamuk. Itulah contoh. Kalau sudah dilatih bisa, meskipun kita belum bisa, tapi ada orang lain yang bisa. Itu contoh. Nah, makanya saya pribadi setuju bahwa meskipun Sang Buddha sudah lama parinibbana, buah karmanya masih berefek sampai sekarang. Mungkin tidak semua, tapi ada yang berefek. Sama lah seperti ibu bapak misalkan bikin jalanan, bikin jembatan, bikin tempat umum, termasuk kalau umat Buddha bikin wihara. Kan mungkin yang perintis awal, yang pencetus awal kan sudah tiada kan, karena sudah lama sekali. Tapi kan masih jasanya, manfaatnya masih kan sampai sekarang. Nggak usah jajal rumahnya lah. Kan kadang kita nih sebagai anggota keluarga masih nempatin rumah dari generasi awal. Mungkin kita generasi kelima. Tapi ternyata rumah itu dibangun sejak generasi pertama. Jadi 4 generasi paling tidak rumah itu masih memberi manfaat. Begitu kan? Itulah jasa kebajikan. Luar biasa. Makanya sekecil apapun kebajikan jangan disepelekan, jangan disia-siakan. Kenapa? Karena itu jalan untuk kebajikan-kebajikan yang besar. Kita nggak bisa langsung toing lompat gitu kebajikan besar. Enggak. Bodhisatta juga gitu. Bodhisatta bisa melakukan kebajikan yang besar yang luar biasa dari yang kecil-kecil, dari yang sederhana, dari yang keseharian. Tidak muluk-muluk, tapi konsisten, continue, sinambung. Nah itulah yang menjadi kekuatan. Nah, jadi arahata, kebudaan sudah tidak bikin karma.
tapi masih memetik buah karma, baik ataupun buruk ketika kondisinya ada. Tapi kalau sudah parinibbana atau mahaparinibbana karena tidak lahir kembali, tidak metik buah karma lagi. Sudah padam, sudah nibbana, sudah nirwana, sudah padam, tidak lahir kembali. Siapapun yang lahir kembali masih memetik buah karma. Kalau belum mencapai kesucian masih melakukan karma. Karena masih melakukan karma, masih memetik buah karma. Sudah mencapai arahata atau kebudaan, tidak melakukan karma, tapi masih memetik buah karma, baik ataupun buruk yang pernah dilakukannya sendiri. Seperti itu. Ya, makasih.